Dimana permainan ini saya khususkan untuk kelompok A. Permainan lempar kolom angka adalah permainan yang dibuat untuk anak-anak usia TK agar anak-anak bisa belajar sambil bermain. Permainan ini dilakukan secara bergantian agar anak-anak bisa bermain dengan baik. Tujuannya yaitu pertama, meningkatkan kemampuan kognitif melalui permainan lempar kolom angka. Maksudnya anak-anak di sini bisa bermain sambil mengenal angka. Yang kedua, membedakan warna. Di sini ada 3 warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Yang ketiga, permainan pola. Ini ada merah, kuning, hijau. Jika diteruskan merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Itu pola. Yang keempat, melatih konsentrasi anak. Anak dalam melempar dibutuhkan konsentrasi agar lemparannya tepat sasaran. Yang kelima, meningkatkan kecerdasan fisik motorik halus. Maksudnya anak-anak bisa memegang atau apa itu ya. Selanjutnya, alat dan bahan. Ada kertas bekas yaitu kardus, ada kertas warna-warni, ada lem, gunting, kertas krep, gelas plastik, tas kain bekas seperti ini, kastel, solasi bolak-balik, kertas kardus, wadah plastik, dan angka. Di sini saya membuat seperti ini lingkaran untuk melempar ke arah gelas yang ada di depannya. Terus ada 3 warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Dimana anak-anak di sini nanti disuruh memilih warna merah, kuning, apa hijau. Setelah memilih, anak-anak menghitung semua merah ya. Ini menghitung 1 dan 2. Di sini anak-anak disuruh menunjuk angka yang dimaksud. Sebelumnya 2, anak menunjuk angka 2. Kalau yang kuning dihitung 3, ada 3, anak-anak menunjuk angka 3. Dan juga yang hijau ada 4 warna, anak-anak menunjuk angka 4. Seperti itu sampai anak-anak giliran anak-anak semuanya. Ini tadi bahan-bahannya, ada angka juga ya. Cara membuat permainan kolom angka. Sudah. Ada sekitar 15 anak di sini. Nah ini. Pertama saya tanya dulu, siapa yang mau bermain? Saya guru. Nah, saya menjelaskan cara bermainnya. Saya memegang ini kolomnya, terus saya praktekkan cara ini dulu. Suruh ini dulu. Ini memperkenalkan kolomnya saja ya, dan sambil melempar. Nah, cara melemparnya seperti ini. Dari sana ya. Sini anak-anak suruh melempar begini. Kalau lemparnya tepat, kita beri tepuk tangan. Meskipun tidak tepat, tetap anak-anak sudah pintar mau mencoba. Nah itu, ini adalah pengenalan warna ke anak-anak. Nah ini caranya
melempar. Jak mama hijau. Anak-anak harus melempar ke gelas hijau. Nah, kalau tepat kita beri tepuk tangan. Tuh. Satu. Ini ada yang memegang warna hijau. Anak disuruh milih dulu lingkaran yang mana yang mereka suka. Menunggu apa yang dimaksud. Mana satunya? Satu. Iya. Memilih warna merah. Ini warna hijau. Ini setelahnya seperti itu permainannya. Memilih lingkarannya dulu, baru menghitung, setelah itu melempar. Setelahnya seperti itu permainannya. Seperti itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eli Setiana. Saya dari RA Muslimat NU Nurul Hikmah Sumber Suko. Di sini saya akan membuat APE yang judulnya Pohon Belajar, agar anak belajar membaca dan merangkai kata. Yang pertama yang harus disiapkan adalah alat dan bahan. Yang pertama kardus bekas. Nah, terus yang kedua botol bekas. Yang ketiga kertas marmer, yang keempat selotip bening, dan yang terakhir adalah spidol. Nah, di sini cara membuat APE: ambil kardus bekas lalu tempel di bagian pohon yang terbuat dari kertas marmer. Yang telah ditempel di kardus bekas, kemudian tempel bagian tutup botol dengan lem pada bagian batang, ditempel selotip bening untuk menulis kata dan dapat dihapus. Contohnya di sini saya akan menulis kata meja. Jadi anak-anak bisa merangkai kata. Yang pertama adalah huruf M, yang kedua huruf E, yang ketiga huruf A, J, yang keempat huruf A. Jadi di sini anak-anak dapat bisa mengetahui dan bisa merangkai kata dan bisa juga membaca tulisan meja. Dan ini adalah videonya.
manfaat API ini adalah anak-anak bisa mengenal kosakata lebih banyak dan menstimulasi motorik anak dengan kegiatan membuka dan menutup botol, dan yang terakhir adalah melatih fokus problem solving dan kesabaran anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ketua IGRA dan kepala sekolah pesantren, guru-guru, sekecamatan sumber-sumber. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu sholihat. Saya insyaallah akan memperkenalkan APE tentang coding. Mungkin guru semua sudah mengenal apa itu coding? Tahu. Coding? Ya. Coding itu kan sebenarnya memprogram ada apa yang ada di komputer. Ya. Mungkin ya. Tapi karena komputer itu terlalu up ya, mungkin SMP, SMA itu baru bisa langsung ke komputer. Tapi kita akan mengenal dasar-dasarnya terlebih dahulu. Codingnya dulu ya. Jadi dasar-dasar coding itu lanjut aja. Tujuannya apa? Jadi menstimulasi kemampuan berpikir logis, kreatif anak usia dini. Sekarang anak-anak kan sudah happy dengan gadget ya Bu ya. Nah, sekarang saya mengapa mengambil namanya coding scratch year. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminar deep learning yang mana itu memperkenalkan coding dengan aplikasi. Ya, aplikasi scratch year ini. Tapi saya pikir kalau misalnya aplikasi, bagaimana kalau misalnya anak-anak nggak punya HP, dari sekolah yang nggak punya permainan nggak punya laptop gitu kan. Jadi dan kalau misalnya dengan HP itu kan terbatas ya, karena itu layar, itu tidak bisa memberikan seutuhnya layar kepada anak, paling minimal 2 jam lah, lama sehari sekarang ya. Terus lanjut Bu. Lanjut, nama alat periknya coding scratch upload ya. Upload maksudnya dia nggak termasuk ke online, maksudnya dia nggak terhubung ke listrik ya. Baik. Jadi cara bermainnya yang pertama, mana? Ini guru menceritakan dia ada tiga latar belakang. Pertama latar belakang laut, oke? Laut, latar belakang peternakan, dan latar belakang perkotaan. Oke. Lalu di sini kita mengenal Allah itu menciptakan berbagai apa yang ada di dunia, di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita memperkenalkan apa aja sih yang ada di laut, apa aja sih yang ada di hutan, ya. Apa aja sih yang ada di kota ya, gitu. Lanjut, guru. Sebentar. Atau kita langsung ke videonya biar mengerti ya. Langsung cara pembuatannya. Nomor 1. Sebelumnya saya memberikan alat bahannya ya, karena saya nggak tulis di situ, saya tulis di sini yang jadi alat bahannya ya, selanjutnya kardus bekas ya, kardus bekas kita ambil, lalu kita warnain, kita lukis, satu pakai krayon, satu lagi pakai krayon cat air, terus kertas manila kita tempel ke kardus, terus pakai cat agar dan krayon, terus kita karena ini sebenarnya kotak-kotak ya, kita ganti pakai botol. Gimana caranya melangkahnya dengan botol ya. Kalau misalnya itu yang kotak itu kita melangkahnya dengan magnet ya, melangkahin anaknya dengan magnet. Terus yang ini bagaimana cara melangkahnya? Nanti karet dalamnya dimasukkan ke sini sampai ke tujuan ya. Mungkin mana kotaknya tadi? Ini kan seperti ini. Mungkin ditaruh. Nanti anak-anak akan memilih sendiri mau tema apa.
misalnya memang peternakan, nanti ditaruh di sini, berarti hewan ternak itu apa aja? Ada kambing, ya kambingnya makan rumput, kita taruh rumput, kambingnya makan bebek itu kambing nggak makan ada bebek. airnya, ada kolamnya, susu diproduksi oleh kerbau. Ini adalah rintangannya, ya. Ini adalah rintangan yang mana nanti ketika anak mengambil ini adalah alat karakternya, anak mengambil kelinci atau bebek atau kambing nantinya, berarti kalau misalnya seumpama dia mengambil misalnya kambing ini dia makan rumput, ya, dia makan rumput, lalu bagaimana kambing ini untuk mencapai? Dia akan menggunakan arah. Bagaimana arahnya? Ya, jadi arahnya begini. Berarti dia ke startnya di sini, lalu naik ke atas sini. Ini dihitung berapa kotak? 1. Tapi lanjut, nggak apa-apa dilanjut Bu. Hah? Biar tahu. Singkat ya, lanjut ya. Jadi anak-anak menghitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dia menulis 6 di sini. 6 di sini, lanjut ke atas berapa? 3. Berarti dia sambungnya 3 di sini. Ya. Jadi kartu ini ada banyak macam, nanti saya jelasin panjang lagi ya Bu ya, mohon maaf. Jadi singkatnya coding adalah tujuannya adalah berpikir logika bagaimana anak-anak itu mencapai apa yang dia tuju. Ya, berpikir sistematis, berpikir matematika. Di situ juga bisa menulis huruf-huruf berapa langkah yang akan ditulis di sini. Ya, begitu. Dan untuk apa namanya? Saya berapa? Nah, anak berhitung di situ. Anak berhitung dan menulis berapa langkah dia akan pergi. Kalau di HP dia pencet langsung jalan. Tapi bisa kalau kita di sini dia kita susun baru nanti boleh dijalankan. Gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan karya saya, yaitu kreasi alat permainan edukatif APE, yaitu kincir angka. APE kincir angka merupakan sebuah permainan edukatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 6 aspek perkembangan, yakni kognitif, moral, sosial, emosional, fisik, seni, dan bahasa. Manfaat APE kincir angka: anak dapat mengenal angka dengan bermain kincir angka. Yang kedua, anak dapat belajar kosakata baru terkait angka dan konsep matematika. 3. Anak dapat menyebutkan berbagai macam warna dengan bermain kincir angka. 4. Anak dapat mengetahui konsep berhitung dengan bermain kincir angka. Yang kelima, anak dapat mengenal berbagai macam bentuk dengan bermain kincir angka. Alat dan bahan. Yang pertama, kertas, kertas lipat, gunting, stiker, stick, es krim, kader, sedotan, rem, lembar tembak, spidol. Cara membuat APE kincir angka: menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Gambarkan kardus tali garis untuk bentuk model besar sesuai keinginan, lalu dipotong. Beri lubang di sisi paling atas sebagai tumpuan kincir angin berputar. Isi dengan sedotan atau kayu yang sudah disesuaikan ukurannya. Buatlah lingkaran
Sekarang dari kertas lipat untuk membentuk garis-garis cincin. Lalu dipasangkan dengan stik es krim hingga membentuk seperti lollipop dan beri tulisan angka 1 sampai 10. Lalu ditempelkan semua stik pada lingkaran tumpuan kecil angin sehingga membentuk garis-garis. Cara membuatnya, cara menggunakan kincir angin. APE kincir angin dapat digunakan pada kegiatan mengenal angka, menyusun kata, dan anak-anak yang menyebutkan kata-kata yang lancar, menyebutkan warna-warna yang ada di kincir angin, dan mengenal konsep bilangan melalui berhitung. Jadi anak-anak menghitung angka 1 sampai 10 sebagai macam dan videonya Today's activity. Today's activity. Ya, terima kasih. Itu tadi pembuatan karya saya, dan itu saya arahkan kepada anak-anak, dan anak-anak bermain dengan senang. Apalagi dia sudah mengenal angka-angka 1 sampai 10. Demikian atas kesalahan saya, mungkin ada kata yang kurang pas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markas indah. Marilah kita dengan rasa senang mendengarkan saya berkisah. Perkenalkan dulu, nama saya Dini Dorestiani dari TK Muslimat Etus Baras. Hari ini saya akan berkisah tentang teladan Rasulullah SAW dan seorang Yahudi yang kisah Rasulullah dan pengemis buta dikisahkan di negeri Arab, di kota Madinah. Ada seorang pengemis buta yang setiap hari dia di pasar karena memang dia mengemis, tetapi si pengemis buta tadi memiliki akhlak yang kurang bagus, yang tidak bagus. Ketika Rasulullah datang, dia selalu menyampaikan hal-hal yang buruk
tentang Rasulullah. Dia memfitnah, dia menuduh Rasulullah seorang pendusta. Dia menghina Rasulullah dengan fitnah yang sangat kejam. Dikisahkan pada setiap hari ketika Rasulullah mendengarkan pengemis, tetapi hati Rasulullah tidak dendam. Dengan penuh kasih sayang setiap hari didatangi pasar itu. Aku kalau ketemu Rasulullah akan aku bunuh. Seandainya, hai orang-orang, jangan percaya tentang Rasulullah, karena Rasulullah itu seorang pendusta, seorang tukang sihir. Kita disuruh menyembah Tuhan. Hati Rasulullah setiap hari mendengarkan, tetapi tidak ada rasa benci sedikitpun. Setiap hari Rasulullah menyuapi si pengemis tadi dengan tangan yang lembut dengan penuh kasih sayang. Sampailah Rasulullah wafat. Kemudian terdengarlah kabar dari seorang Abu Bakar bahwa di pasar ada seorang pengemis buta yang sering disuapi Rasulullah sendiri. Dari kabar Siti Aisyah, Abu Bakar langsung ke pasar. Mana pengemis yang sering disuapi Rasulullah. Akhirnya ketemu dengan pengemis tua tadi. Abu Bakar menyuapinya dengan tangannya yang mungkin dirasakan berbeda. Akhirnya pengemis berkata, di mana tangan-tangan yang halus, di mana tangan-tangan yang lembut menyuapi saya setiap hari? Abu Bakar dengan tangis saja, dengan berurai air matanya menyampaikan bahwa Rasulullah sudah wafat. Seketika itu wajahnya pengemis Yahudi yang sering mencaci maki, yang sering menghina Rasulullah tertundus. Jadi selama ini yang saya lakukan terhadap adalah menyuapi saya dengan tangan yang lembut. Itu adalah orang yang suka saya caci maki saya ini. Berurai air mata pengemis tua tadi, pengemis buta tadi menyesali perbuatan. Akhirnya seketika itu Abu Bakar mendengarkan langsung dari apa yang disampaikan pengemis tua. Baiklah, saya hari ini, saat ini saya akan bersyahadat dan masuk Islam dengan tangan terbuka. Akhirnya Abu Bakar, sahabat Rasulullah, menerima keislaman dia dan membela pengemis buta. Itulah kisah yang bisa kita petik hari ini adalah ketika kita mendengarkan apa yang tidak sama dengan apa yang terjadi, maka kita wajib menyadari. Teladan yang terbaik adalah teladan Nabi Muhammad untuk membangun manusia berakhlak mulia. Itulah gambaran kisah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sahabatnya pada masa paceklik. Sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Ali. Pada zaman Rasulullah itu mengalami masa paceklik. Kalau sekarang tidak ada yang masa paceklik. Waktu zaman Rasulullah mengalami masa paceklik. Kenapa dikatakan masa paceklik? Karena pada saat itu Rasulullah tidak makan, tidak punya persediaan makanan sampai 7 hari. Bayangkan Rasulullah tidak makan sampai 7 hari. Kuat, ikhlas, rela menahan lapar. Kalau jenengan semuanya, jangankan 7 hari, 1 hari saja pada bulan puasa bagaimana rasanya? Nah, perlu kita contoh keteladanan Rasulullah. Rasulullah sampai 7 hari tidak makan, tidak minum, tidak punya persediaan makanan sama sekali. Karena Rasulullah itu orang dekat dengan Allah. Rasulullah punya firasat, ya Allah, ini aku yang tidak makan sampai 7 hari. Bagaimana keluargaku di rumah? Kata Rasulullah. Karena Rasulullah itu orang yang dekat dengan Allah, firasatnya selalu tembus tepat ke keluarganya. Ternyata sampai pulang Rasulullah menemui putrinya yang bernama Siti Fatimah. Hai Siti Fatimah, mana cucuku? Nggih, Bah, ini ada Hasan dan Husain. Kenapa Abah sampai tanya pada cucu-cucu Abah? Iya, saya saat perang ingat pada cucu-cucuku. Aku 7 hari tidak makan. Apakah begitu cucu-cucu kami? Iya, Abah. Akhirnya ternyata Hasan dan Husain itu tidak makan 3 hari. Anak kecil seperti itu. Bagaimana rasanya kita kalau cucu-cucu kita, anak-anak kita masih kecil tidak makan? Itu zaman Rasulullah sudah mendapat ujian seperti itu. Karena Rasulullah bersama keluarganya termasuk orang yang sangat sabar, ikhlas, ridho. Akhirnya dikasih kekuatan sama Allah. Akhirnya Rasulullah iba hatinya keluar dari rumah Sayyidina Fatimah. Ya Fatimah, aku akan keluar untuk mencari makan. Keluarlah Rasulullah. Rasulullah datang ke rumah budak yang sangat kaya raya. Zaman itu adalah orang Badui. Yang kaya raya zaman Rasulullah adalah orang Badui, bukan orang Islam. Rasulullah datang, hai orang Badui, aku sini mencari pekerjaan. Akhirnya ditawarkan untuk menimba air sama orang Badui tadi. Kalau zaman dulu menimba air itu tidak dengan kerek aja, sanyo tidak. Dulu yang ada itu dengan pelepah daun kurma. Bagaimana menimba air di sumur yang sangat dalam dengan pelepah daun kurma? Sulit sekali, tapi dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho dan hati-hati Rasulullah menjalaninya. Akhirnya Rasulullah menjadi budak sebagai penimba air di dalam sumur tadi. 1 kali dapat 1 timba, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Sesuatu terjadi, patahlah daun kurma tadi. Rasulullah bingung, ya Allah, kenapa ini sampai terjadi? Nah, ini adalah kehendak Allah, ujian bagi Rasulullah. Datanglah si budak tadi. Hei Rasulullah, kenapa sampai putus tali daun kurma ini? Katanya si budak tadi. Lah orang Badui itu tidak tahu, Bu, kalau yang menjadi budak ini Rasulullah belum tahu. Akhirnya Rasulullah dicaci maki, dimarahi, difitnah, sampai dipukul. Rasulullah tidak marah sama sekali, hanya diam. Akhirnya Rasulullah pulang, pamitan pulang. Hei orang Badui, aku mau keluar. Tanpa membawa sedikit makan pun Rasulullah akhirnya keluar. Sampai kira-kira 15 menit dipanggil lagi Rasulullah. Hei, kembalilah, kerjakan lagi.
seperti beras nah ini bukan Bu. Kurma yang ada zaman itu adalah kurma. Guru tak menyiapkan kurma yang ada buah kurma. Tapi sama orang Badui tadi diginikan Rasulullah. Kamu saya kasih makan buah kurma ini tidak apa-apa, tapi masih punya tanggung jawab harus bisa mengeluarkan pelepah daun kurma yang lepas di dalam sumur tadi. Ya apa Bu? Dalamnya seperti itu Rasulullah dituntut untuk mengeluarkan. Karena Rasulullah orang yang dekat dengan Allah, selalu berdoa, akhirnya berdoa di depan sumur tadi. Apa yang terjadi? Keluarlah daun kurma tadi bersama airnya. Sayyidina Ali datang, hei orang Badui, kamu jangan marah-marah. Siapa yang kamu marahi, kamu pukul tadi? Itu adalah nabinya Rasulullah. Akhirnya orang Badui tadi kaget Bu, saking kagetnya terheran-heran takjub sampai mau dipukul tangannya. Karena nasihat dari Sayyidina Ali, akhirnya orang Badui tadi mau datang ke Rasulullah. Apa? Minta maaf. Akhirnya dimaafkan sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu orang yang pemaaf, tidak dendam, tidak ngambulan, tidak membalas kalau dipukul. Kalau sampeanku, bagaimana? Nah, makanya kalau tidak punya satu pun sifat yang dimiliki Rasulullah, jangan diharap panjenengan ini nanti kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sekilas cerita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya anggap di sini anak-anak guru semuanya. Kita hari ini bersama-sama mau belajar. Oke? Nah, Bu Guru hari ini mau mengajak anak-anak bercerita tentang cerita Islami. Cerita ini Bu Guru ambil dari cuplikan Al-Quran surat An-Naml ayat 17 sampai ayat 20. Itu salah satu kisahnya yaitu nanti tentang Nabi Sulaiman dengan binatang ciptaan Allah yaitu semut. Oke, saya perkenalkan dulu pada Ibu Dewa Juri, Bapak. Saya Nani Khairia dari TK Muslimat NU Tarbiyatus Sibyah. Alkisah pada suatu masa di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Nabi Sulaiman. Pada saat itu qadarullah terjadi suatu musibah kekeringan. Di mana-mana tanahnya kering kerontang, tidak ada air setetes pun. Pohon-pohon pada mati, rumput pun tidak ada yang berwarna hijau. Rakyatnya tidak bisa bercocok tanam, akhirnya kelaparan. Datanglah mereka menghadap kepada sang raja. Itu Nabi Sulaiman. Mereka berkata, wahai raja, aku ini adalah rakyatmu, rakyat yang datang kelaparan. Tidak ada makanan lagi ya raja yang bisa kami makan. Karena di tempat kami semua tanaman sudah mati. Kemudian Raja Sulaiman adalah seorang nabi yang bijaksana. Akhirnya memutuskan untuk pergi untuk membantu rakyatnya. Sang raja berkata pada menteri-menteri, ayo para menteri, kita pergi ke suatu tempat. Kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Allah sesuai dengan permohonan permintaan dari rakyat kita. Kata sang raja. Kemudian mereka bersiap mau berangkat. Sampailah mereka di tempat di gurun yang sangat luas dan panas sekali. Tidak menunggu lama, akhirnya setelah membersihkan diri, Nabi Sulaiman sang raja mengajak menteri-menterinya untuk berdoa. Tidak lama datang
mendekati sang raja. Nabi Sulaiman, anak-anak tahu, adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa mendengar dan memahami bahasa binatang. Nah, beliau tersenyum melihat sang semut. Semut berkata, "Wahai raja, bolehkah aku berdoa bersamamu?" Nabi Sulaiman, sang raja, tersenyum. Kemudian sang semut pun mengangkat kedua tangannya bersama-sama dengan sang raja. Dia berdoa, "Ya Allah, aku ini adalah umatmu yang kecil, yang paling lemah di antara semuanya. Kasihanilah kami, ya Allah, tanpa rahmat dan karuniamu kami tidak akan bisa hidup. Berikanlah kami rezeki, berikanlah kami hujan, ya Allah, agar tanaman kami bisa tanam-tanaman bisa segera tumbuh kembali. Air bisa mengalir kembali dan kami mempunyai bahan makanan untuk keluarga-keluarga kami." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar doa dari sang semut. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman setelah berdoa tidak menunggu lama, mengajak pasukannya, "Ayo para menteri, kita segera kembali." Mereka pulang lagi. Tidak lama setelah itu hujan turun dengan deras. Kita ucapkan apa, sayang? Alhamdulillah, Allah Maha segalanya. Kemudian waktu berjalan, sudah lama berlalu, bertahun-tahun kemudian tiba-tiba terdengar lagi suara yang sama. Drop. Kok kebut sekali. Wow, ada apa itu? Ada apa itu? Katanya, "Oh, pasukan semut." Oh, rupanya sang raja semut tahu. "Teman-teman, kalian cepat sembunyi, ada pasukan Raja Sulaiman mau lewat lagi, cepetan!" katanya. Wow, terus mereka langsung sembunyi. Nabi Sulaiman mendengar itu langsung tersenyum. Nabi Sulaiman mengucapkan, sang semut mengucapkan, "Terima kasih wahai Nabi, saya sudah terselamatkan. Pasukan kawan-kawan saya sudah aman kembali masuk ke dalam rumah." Nabi Sulaiman mengucapkan, "Saya juga mengucapkan terima kasih wahai semut karena sudah membantu berdoa pada waktu itu." Nah, sayang, apa ya yang bisa kita ambil hikmah dari pelajaran yang kita petik dari Al-Quran ini? Satu, bahwa kita adalah manusia yang harus saling menolong, harus saling menyayangi sesama ciptaan Allah. Yang kedua, kita harus pandai bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menganggap remeh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Bu Guru punya cerita ini. Ada seorang rasul yang hidupnya pada masa Raja Fir'aun. Ayo, siapa yang tahu siapa nama beliau? Iya, betul. Namanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Pada pemerintahan Raja Fir'aun, dia adalah raja yang sangat sombong dan kejam. Dan dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah oleh semua orang. Pada suatu hari datanglah peramal yang sangat tua. Dia menghadap raja. "Kak, akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Dia yang akan mengalahkan baginda dan menguasai baginda." Raja Fir'aun sangat marah. "Hai prajurit, sekarang sudah pergilah. Jika ada bayi laki-laki dari Bani Israel, bunuhlah mereka." Di satu sisi juga sedang mengandung. Dia khawatir dengan kandungan. "Ya Allah, gimana dengan kandunganku? Kalau ternyata kandunganku ini bayi laki
aku. Aku tidak rela ya Allah. Kenapa ya? Aku ya Allah. Tapi Allah memberi petunjuk. Bayi tersebut ternyata laki-laki. Lalu bayi tersebut disuruh masukkan peti dan dihamilkan di sungai ini. Setelah itu, setelah pergi, lalu si Adam langsung merasa senang. Kemudian pada masa Nabi Musa sudah dewasa, Allah mengutus beliau untuk berdakwah di kota Mesir dengan dibantu oleh Nabi Harun. Lalu Nabi Musa menghadap kepada Baginda. Wahai Baginda, aku adalah utusan Allah untuk mengajak kamu menyembah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mendengar itu, Raja Fir'aun sangat marah. Hai! Kenapa kamu berani mengajak aku? Aku ini adalah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain aku. Kamu akan saya masukkan dalam penjara. Kalau aku bisa menemukan salah, aku bisa mengangkat kamu ke Allah, pasti aku akan sangat bahagia. Tidak! Aku tidak mau. Ayo tunjukkan kebenaranmu kalau kamu adalah utusan Allah. So, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat menjadi ular yang sangat besar. Tolong! Tangkap ular itu! Raja Fir'aun ketakutan sambil lari. Lalu diambilnya ular itu dan menjadi tongkat ular. Tapi Raja Fir'aun tidak percaya sama Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh ahli sihir di kerajaan Mesir untuk menantang Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa siap menantang. Tibalah waktunya Nabi Musa melawan para penyihir. Para penyihir mengeluarkan tali-tali, melemparkan tali-tali menjadi ular. Beribu-ribu ular-ular kecil. Langsung dengan sombongnya Raja Fir'aun, hei Musa, lihatlah betapa hebatnya penyihirku. Kamu pasti kalah. Tapi Nabi Musa dengan tenang dan dia melemparkan tongkatnya sambil bertakbir, Allahu Akbar. Sampai ular-ular kecil semuanya dimakan sampai habis. Melihat itu, para penyihir sangat kaget. Wow, ini bukan sihir. Langsung mereka semuanya sujud. Kami beriman pada Tuhannya Musa. Kami beriman pada Tuhannya Nabi Harun. Mendengar itu, Raja Fir'aun sangat marah. Hai para penyihir, kamu akan kupotong tangan dan kakimu kalau kamu mengakui Tuhannya Musa dan Harun. Tapi mereka tidak satu pun yang merasa takut adalah ancaman si Fir'aun. Semenjak itu si Fir'aun tambah sewenang-wenang kepada Bani Israil. Akhirnya Allah menurunkan beberapa azab kepada Nabi Fir'aun. Tapi Nabi Fir'aun dan pengikutnya tidak pernah berubah. Dia tetap tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya pergi meninggalkan kota Mesir. Di sana Nabi Musa sampai di Laut Merah. Para pengikutnya berhenti. Nah, di sana Nabi Raja Fir'aun mendengar Israel pergi meninggalkan Mesir. Dia sangat marah. Hai pasukan, ayo kita kejar. Sampai di Laut Merah, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membelah laut. Subhanallah, akhirnya laut terbelah menjadi dua. Subhanallah, akhirnya Nabi Musa bersama pengikutnya bisa menyeberang. Tiba-tiba datanglah rombongan dari Fir'aun.
dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa. Tapi ternyata dia baru melangkah di tengah laut, dia langsung tenggelam karena airnya yang tadinya terbelah menjadi dua, terkatup kembali jadi air laut lagi. Nah, itu ceritanya Ustazah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, kita tidak boleh merasa sombong, karena sombong itu akan buruk pada diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mendandingi kekuasaan Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sebelum Bunda bercerita, Bunda ingin tanya dulu. Siapa sih Tuhan kita? Allah, Bu. Kita adalah Allah. Siapa sih Nabi kita? Muhammad. Adalah Nabi Muhammad. Siapa sih Bunda Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang membawa rahmatan lil alamin, yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Di antara sifat-sifat mulia Rasul adalah beliau adalah seorang yang sangat jujur, beliau adalah seorang yang sangat penyayang, dan yang pasti beliau tidak pernah memiliki rasa dendam di hatinya. Bu Ida, saya tanya, dendam itu apa sih Bu Ida? Dendam adalah rasa marah, ataupun kita mau membalas kejelekan jika kita sedang disakiti oleh orang lain. Nabi tidak pernah membalas kejelekan dengan perbuatan yang jelek. Nabi selalu bersikap sabar. Ada suatu kisah yang menunjukkan bahwa Nabi adalah seorang yang tidak pernah memiliki dendam di hatinya. Di sebuah pasar di kota Madinah Al-Munawwarah, ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari pekerjaannya mengolok-olok Nabi Muhammad, setiap hari menghina Nabi Muhammad, dan selalu memfitnah Nabi Muhammad. Pada orang yang lewat di depannya, si pengemis ini berkata, "Hai orang-orang, kalian jangan percaya dengan Muhammad. Dia itu adalah pembohong. Dia itu adalah penyihir. Bisa-bisanya dia mengaku nabi, padahal dia bukanlah seorang nabi." Begitu ucapan si pengemis ini. Mendengar dan melihat itu, Nabi bukannya marah, malah Nabi membalas dengan sapaan dengan penuh lemah lembut. Bahkan Nabi selalu menyuapi si pengemis ini dengan makanannya setiap hari. Bukan disuapinya dengan tangan-tangan lembut Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Hingga pada suatu hari setelah wafatnya Nabi Muhammad, kebiasaan ini digantikan oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq menggantikan memberi makan pada si pengemis ini merasakan kejanggalan yang tidak biasanya. "Pak, makan ya Pak?" jawab kata si Abu Bakar. Tunggu. "Ini siapa? Kamu siapa?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasanya memberimu makan dan memberimu minum." "Bukan, ini bukan tangan yang biasanya memberiku aku makan. Ini bukan tangan yang biasanya memberikan aku minum. Orang yang biasanya memberikan aku minum selalu dengan penuh cinta kasih." "Bukan, kamu siapa?" kata si pengemis ini. Abu Bakar menjawab, "Benar, aku memang bukan orang yang biasanya memberi makan. Aku adalah sahabatnya, dan aku adalah Abu Bakar As-Siddiq." "Oh, kemana orang yang biasanya memberiku aku makan? Dia adalah sahabatku."
Abu Bakar menjawab, orang yang biasanya memberimu makan, beliau telah wafat. Oh, tidak, tidak. Ia orang yang baik. Kenapa dia harus meninggal? Jawab si pengemis ini. Abu Bakar lalu bertanya, apakah kamu tahu siapa orang yang memberimu makan setiap hari? Siapa yang menyuapimu setiap hari? Si pengemis ini menjawab, tidak. Aku tidak pernah tahu siapa dia. Bahkan namanya saja aku tidak tahu. Si Abu Bakar ini menjawab, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oh, tidak, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa dia tidak membalas kasihanku? Kenapa dia justru membalas kebaikan padaku? Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Si pengemis ini meraung-raung sambil menangis karena dia menyesali bahwa orang yang selama ini ia hina, bahwa orang yang selama ini ia fitnah, ternyata adalah Nabi Muhammad yang selalu menyuapinya. Seketika itu juga si pengemis ini mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hikmah dari kisah ini adalah, marilah kita buang rasa dendam kita buang amarah kita, agar kita nantinya bersama-sama bersama Nabi masuk surganya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat. Semangat. Sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, Tuan Juri dan teman-teman semuanya, terutama anak-anakku hari ini. Kenalkan, saya Ustazah Abdullah. Hari ini saya akan berkisah tentang baginda Nabi dan sahabat sahabat. Pada zaman dahulu, pada zaman baginda Nabi, tersebutlah sahabat beliau yang bernama Sa'labah. Sa'labah dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Namun, meskipun Sa'labah hidup miskin, Sa'labah tidak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Sa'labah selalu melaksanakan sholat berjamaah bersama baginda Nabi. Tapi sayang, setiap selesai mengerjakan sholat berjamaah, Sa'labah selalu tergesa-gesa untuk pulang. Hal inilah yang menjadi pertanyaan baginda Nabi. Kenapa ya Sa'labah selalu terburu-buru untuk pulang? Akhirnya pada suatu hari baginda Nabi memanggil dan bertanya langsung kepada Sa'labah. Wahai Sa'labah, kenapa kau selalu terburu-buru untuk pulang? Tanya baginda Nabi. Sa'labah lalu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku sudah menungguku di rumah karena akan melaksanakan sholat juga. Jawab Sa'labah. Lantas kenapa Sa'labah? Tanya baginda Nabi. Ya Rasul, istriku sudah menunggu kain yang aku pakai ini, karena hanya kain ini yang kami punya. Mendengar jawaban Sa'labah, baginda Nabi pun terdiam. Lantas Sa'labah berkata, ya Rasulullah, aku ini orang yang sangat miskin. Hanya ini. Aku ini orang yang sangat miskin. Aku mohon berikanlah berkah doamu agar Allah memberikan sedikit harta kekayaan untukku. Akhirnya suatu hari Sa'labah
kepada baginda Nabi untuk memohon supaya didoakan lagi. Ya Rasul, aku mohon berikanlah doamu untukku. Akhirnya baginda Nabi pun mau mendoakan Sa'labah dan memberinya 2 ekor kambing untuk dirawat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kambing-kambing Sa'labah semakin hari makin banyak, dan Sa'labah pun semakin jarang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dikarenakan semakin hari Sa'labah semakin sibuk mengurus kambing-kambingnya. Kini Sa'labah menjadi orang yang sangat kaya raya. Hidupnya bergelimang harta. Itu artinya Sa'labah sudah harus mengeluarkan zakat atas harta-hartanya. Maka baginda Nabi mengutus salah seorang sahabatnya untuk mengambil zakat ke rumah Sa'labah. Namun bukannya memberikan zakatnya, Sa'labah malah menolak dan tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Mendengar kabar tersebut, baginda Nabi lalu berkata, "Wahai Sa'labah, celakalah karena engkau sudah melupakan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sa'labah sudah gelap mata oleh melimpahnya harta kekayaan yang dianugerahkan Allah untuknya. Nah, anak-anakku semuanya, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah adalah yang pertama, hendaknya kita selalu mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, kita harus selalu mengerjakan perintah-perintah dan kewajiban Allah dalam keadaan bagaimanapun. Yang ketiga, hendaknya kita tidak boleh menjadi orang yang pelit. Demikian kisah singkat baginda Rasul dan sahabat Sa'labah. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Bapak Api. Bapaknya berapi-api. Bapak Api, perjuangan Rasulullah SAW dulu tidak semudah sekarang para kiai berdakwah. Dulu Rasulullah 2 tahun berdakwah sudah beribu-ribu orang yang masuk. Tapi cobaannya juga tidak mudah. Ada hinaan, ancaman, cacian, bahkan kesakitan. Bayangkan bagaimana Rasulullah ketika itu. Ada sahabat orang paman Rasulullah yang tidak suka dengan Rasulullah, yaitu Bapak Api, atau kita bisa panggil dengan Abu Lahab. Dia punya istri namanya Ummu Jamil, tapi perlakuannya tidak seperti namanya. Perlakuannya jelek terhadap Rasulullah. Suatu ketika Ummu Jamil bertanya kepada suaminya, Abi, kenapa ini? Kita udah menaruh duri di jalannya Rasulullah, tapi kakinya kok masih bersih ya? Gak ada luka sedikit pun. Tenang wahai istriku, kita akan cari cara yang lain. Bagaimana ya suamiku? Bagaimana kalau misalnya kita bayar orang untuk menaruh kotoran unta di masjid? Boleh, kita lakukan itu, wahai suamiku.
membuahkan hasil. Sayang sekali. Dan suatu ketika Ummu Jamil dan suaminya pergi masuk ke masjid Rasulullah, duduk dengan sahabat. Ya Abah Fatimah, mana Abah Fatimah? Seketika itu penglihatannya tertutup. Dia tidak melihat Rasulullah. Mana Abah Fatimah? Lalu seorang sahabat Nabi yang sangat tampan berdiri. Hei, kalian tidak lihat itu ada Rasulullah? Seketika itu mukanya berubah berapi-api. Saya diledekin lagi, tidak melihat Rasulullah. Lalu mereka pulang dengan sedihnya. Suamiku, kenapa ini kok tipu daya kita semuanya tidak berhasil? Iya ya. Mari kita cari tipu daya yang lain. Dan setan pun menggoda mereka habis-habisan. Yes, saya menang. Kata setan. Terus, apa lagi ya? Mari kita lemparkan Rasulullah dengan batu yang sangat tajam. Tapi Rasulullah ketika itu banyak sahabat yang melindunginya. Dan akhirnya tidak jadi lagi. Lalu beberapa bulan kemudian Ummu Jamil menangis meraung. Aduh sakit Abi, sakit Abi, saya sakit, sambil memegang kalungnya. Kalungnya ini akan saya donasikan untuk memerang Rasulullah. Tapi sebelum dia meninggal, dia tidak berhasil mendonasikan kalung ini untuk menghina Rasulullah, untuk melancarkan hinaannya kepada Rasulullah. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian Abu Lahab pun timbul bisul-bisul di badannya, bau menyengit, dan tidak ada yang berani amis karena tidak ada yang mendekat, takut tertular. Saya tidak mau. Akhirnya jasad Abu Lahab dibiarkan selama 3 hari di lantai, lalu mereka sodok-sodok masuk ke dalam lubang, masuk dan dilempar dengan batu sampai tertimbun oleh tanah. Dan akhirnya cerita Bapak Abi ini adalah pelajaran bagi kita. Apabila keburukan itu akan dibalas dengan keburukan, apabila kita melakukan kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Walaupun ada orang yang menjelek-jelekan kita, memberikan sifat buruk kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik. Begitu hikmah yang dapat kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kejuaraan lomba APE pada siang hari ini, juara 3 dengan nomor urut 1 dengan nilai 147. Tepuk tangan. Berdiri yang nomor 3, yang nomor 1, juara 3, silakan. Juara 2 dengan nilai 164 diraih oleh peserta dengan nomor dada 2. Selanjutnya, tambah reduk ini kan tidak deg-deg gitu ya. Juara 1 dengan nilai 165 diraih dengan nomor peserta